punya rasa takut. Ya, kapan mereka memahami dengan baik kalau mereka punya rasa takut? Aturan mengatur bahwa siapapun boleh datang. Kalau itu ASN, yang penting jangan pakai atribut dan jangan ikut angkat-angkat jari dan lain-lain. Tapi mendengarkan visi misi itu perlu. Mendengarkan visi misi itu perlu supaya bisa disampaikan kepada rakyat. Biar kepala kampung aparat sekalipun bisa mendengarkan. Yang penting jangan pakai atribut macam kami, atribut hemat, jangan juga ikut angkat-angkat jari dan lain-lain. Itu yang dilaksanakan oleh hemat dalam memberikan edukasi politik yang benar kepada masyarakat. Jangan ada rasa takut, jangan tinggi sampai takut. Tidak boleh, rakyat harus dengan bebas menyampaikan dia punya pilihan-pilihan politik. Ini yang terjadi kadang-kadang, ya tuh bikin sampai takut. Padahal sebenarnya tidak ya. Satu paslon atau angkat tangan, kalau diketerangkan hemat kan angkat 2 jari itu. Ada yang dengar tidak boleh angkat ikut angkat 2 jari juga. Mau ya deh. Tapi mendengarkan visi misi dari paslon, silakan. Nanti paslon yang lain datang lagi, silakan diikuti. Mendengarkan visi misi supaya bisa memahami dengan baik mana visi misi ini kami terima atau tidak. Iya, paslon harus menyampaikan visi misi, bukan cerita orang. Hemat tidak cerita orang. Hemat menyampaikan visi misi dari dulu sampai sekarang, dari masih independen sampai hari ini, dan hari kedua kami ada di sini. Sudah menjadi komitmen paslon hemat hanya menyampaikan visi misi, tidak menyinggung siapa-siapa, tidak menyerang personifikasi, tidak menyerang personifikasi seseorang. Kami menyampaikan visi misi ke depan seperti apa. Itu karakter politik dari hemat. Ayo. Karakter politik dari hemat seperti begitu. Kita tidak menyerang personifikasi seseorang. Kami menyampaikan visi misi kami seperti apa ke depan. Itu yang pertama saya ingin sampaikan. Kalau saya ada di atas langsung tunggu jadi. Baru kami harus sampai di sabubar lagi. Kami pertama mohon maaf tadi kita datang mungkin mengganggu, terus kemudian pas sholat Jumat kita harus menghormati, jadi kita tunggu selesai sholat baru kita mulai. Saya selalu melihat sesuatu dari kacamata rohani, bahwa besar atau kecil apapun yang kita dapati itu anugerah Tuhan. Jabat sampai timar kami 2. Kenapa tidak ganti ini? Kenapa tidak ganti ini? Tidak. Yang ada ini saja yang kita baku lihat sama-sama. Kedua, tidak bawa orang dari luar. Jadi kami perlu waktu untuk melakukan konsolidasi, diskusi. Kalau kemarin, coba Bapak dong lihat. Kemarin ada yang tidak pilih kami 2 toh? Tapi tetap kami udah pakai dalam pemerintahan ini. Tetap kami udah pakai. Karena memang itu pemerintahan. Terus kita udah juga melayani semua. Mau bilang siapa dari mana pilih dan tidak, kami udah tetap melayani. Karena memang itu tugas pemerintahan untuk melayani rakyat. Jadi itulah pemerintahan. Kita kami saya dan Pak Wakil punya waktu ini mungkin 2 tahun 6 bulan kalau tidak salah ya, atau 7 bulan. Karena bulan yang pertama, kedua, ketiga itu kami lakukan konsolidasi dengan semua. Dari kabupaten sampai ke pulau. Di Indonesia juga ada. Besar tidak, tapi ada. Dan mungkin pemerintahan yang pendek ini yang bisa sampai di pelosok. Ya. Bapak dorong, mari Bank Papua Windesi itu saya rintis
orang ragu-ragu. Kantor kas saya rintis orang ragu-ragu. Sampai saya harus negosiasi dengan orang bank. Ya, tong bilang apa ya? Mau bilang bakar-bakar kah? Sampai saya hitung lagi di atas nih kiwar. Saya bilang nanti ada Telkomsel, nanti segala macam bicara. Yang penting barang hadir dan kantor kas Bank Papua hadir. Sekarang sudah jadi kantor kas, kantor cabang pembantu. Itu kemajuan. Artinya ada perputaran uang di Indonesia yang baik sehingga Bank Papua berani untuk tingkatkan statusnya menjadi kantor cabang pembantu. Dulu Wasir juga kantor kas. Kita upayakan sampai naik jadi kantor cabang pembantu. Dan sekarang kantor cabang penuh. Jadi kewenangannya semakin besar. Jadi kalau orang bilang tidak ada pembangunan, jangan menyangkal berkat yang Tuhan kasih. Sebab ada berkat yang turun untuk kita semua. Saya di beberapa tempat menyampaikan, mungkin tanggal 1 Januari sampai 31 Desember saya tidak datang kasih uang 100.000 atau 1 juta buat satu keluarga. Tapi kita laksanakan dalam bentuk program pembangunan bagi masyarakat yang ada di daerah situ. Kali ini ya mudah-mudahan apa yang kita lakukan di sini bisa dilihat dan menjadi ukuran bahwa itu sudah terlaksana. Bagaimana kita pikir daerah ini ke depan? Saya bicara dalam dua tanda kutip ya. Pertama sekarang dan nanti. Nanti itu nanti Bapak udah pikir sendiri. Kembangkan dia panjang. Kenapa kami bangun rumah sakit pertama di Kewar? Nanti Bapak yang jawab dia punya maksud nanti. Tapi untuk jangka pendek adalah bagaimana kita berupaya supaya waktu kami bahas rumah sakit ini, ya saya bicara karena rumah sakit itu dibangun bukan untuk masyarakat di Kiwar saja, tapi untuk masyarakat sekitar sini sampai ke Pulau Rumberpol dan Roswat. Perda bilang kasih nama untuk fasilitas umum harus orang yang sumati, jangan kotai matai. Saya juga takut. Saya juga takut ya, saya tengah mau pakai sapu nama. Sudah di nama rumah sakit pertama saja. Yang penting kami yang perwakil kan berhasil membangun sebuah fasilitas untuk melayani masyarakat. Tidak harus pakai kami punya nama. Yang penting ada fasilitas untuk melayani. Kita berdoa supaya besok ini dia semakin ditingkatkan. Masyarakat yang butuh penanganan yang serius cukup datang ke situ dulu. Terlepas dari sarana prasarana infrastruktur pendidikan, saya sampaikan satu saja, bahwa dalam misi pendidikan ini, peningkatan kualitas sumber daya manusia, saya bersama calon wakil bupati punya mimpi, mudah-mudahan satu kampung satu sarjana, supaya ada keterwakilan dari setiap kampung. Dong tumpu anak satu ada jadi sarjana. Mungkin dia kerja di mana kah? Bapak dulu dari kampung datang kemana? Tuh lihat tumpu anak dia kerja di sana. Keterwakilan harus ada dari setiap kampung, dan itu misi yang bersama Pak Wakil kami. Terlepas dari sarana prasarana infrastruktur yang lain-lain yang akan kita kerjakan, karena tentunya kita bicara sumber daya manusia tidak bisa terlepas dari sarana prasarana dan infrastruktur. Tentang karena Mundawa punya karakteristik daerah ini ancaman bencana, maka lingkungan hidup yang baik, yang lestari, yang aman bagi semua. Ya kalau di Indonesia, tapi kita tanggung apa? Masa sopi, warioi, wamesa, ya sering jadi ancaman ya. Makanya isu lingkungan ini kita harus bawa juga. Yang berikut adalah bagaimana kita ciptakan reformasi birokrasi pemerintahan yang baik, bersih,
berwibawa. Kami tidak bikin visi yang banyak. Kita berharap ke depan kita ciptakan generasi-generasi anak muda yang punya kualitas mental karakter yang kuat untuk kerja. Saya pikir ya saya sudah bicara misi yang terakhir, jadi itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi Bapak dan Mama dorang, kalau mau kita lakukan sesuatu lebih banyak ke depan lagi, kami 2 tahun tidak cukup, maka kami mau 5 tahun lagi ke depan. Melanjutkan. Karena kita tidak coba-coba. Sekali lagi kepada semua Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan apa yang kami sampaikan hari ini, kalau ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf, tetapi komitmen nurani kami, saya katakan di beberapa tempat, menakar nurani seseorang. Menakar nurani seseorang, takarannya adalah dia mau datang waktu susah atau tidak. Dan saya dengan Pak Andika Ketui datang waktu rakyat susah. Kami tidak tunggu kabupaten jadi, waktu masih kecamatan tong jalan kaki di tempat-tempat ini. Itu menakar nurani seseorang. Kalau mau kerja enak, kami juga mau kerja di kota saja. Tapi karena sayang rakyat, kami pulang kerja di sini. Lanjut. Itu takaran. Lanjut. Itu takaran untuk seseorang. Takaran adalah dia mau pulang waktu susah, waktu tidak ada apa-apa. Saya selalu banyak sampaikan banyak pertemuan. Saya pakai istilah dari tidak ada menjadi ada. Dari tempat yang sunyi sepi ada nyanyian untuk tanah Papua. Mau katakan bahwa saya juga menjadi bagian dari tanah ini. Saya kawin dengan perempuan Papua dari tanah Wagura, Naramasa sampai sini turun di Babo. Dan Wirianggi ini, Idor ini saya sudah nyebrang dari Idor, Yensei, Yakati, Idor. Saya masih di tanah itu, saya masih muda-muda seperti ini. Saya kawin dengan perempuan Revedeso dari Babo. Dan sampai hari ini ada saya punya saudara ini, Kakak Philip Yoweni. Ada saya punya ipar ini, Bapak Parerawai. Kemudian satu lagi saya punya saudara yang ada di Manowari, ketuanya Bapak Lefran Parerawai. Itu saya punya saudara dan saya sudah bilang, kakak, saya akan masuk di Windesi bersama tim hemat dan hari ini saya ada di Windesi. Saya mohon saya punya ipar-ipar dorang, kakak dorang, bahwa kita orang bukan orang lain. Jadi saya mendampingi Bapak Mambor dengan Bapak Andi dalam rangka satu, saya ingin membuktikan dan komitmen bahwa atas nama Nusantara, atas nama relawan Nusantara, saya berdiri dan ada di Bapak Mambor dengan Bapak Andi. Mari kita dukung Bapak beliau, Bapak berdua untuk melanjutkan karya besar beliau. Hemat jilid 2. Kurang keras. Hemat jilid 2. Ya baik. Saya berdiri dan saya berbicara di depan sini untuk pemuda dan pemudi di kampung Wamesa maupun kampung Windesi dan distrik Windesi. Ya, saya mau sampaikan seperti begini, teman-teman pemuda dan pemudi. Kalau kita pilih orang baru, nanti kita jangan di tempat. Kalau kita pilih orang baru, kita jangan di tempat. Barunya itu apa juga? Kalau kita pilih orang lama, lanjut nomor 2 berarti kita jalan langkah tegap, maju. Jadi saya mohon dan saya sampaikan di siang menjelang sore hari ini bahwa pemuda jangan kita jalan di tempat, tapi kita melangkah maju, langkah tegap maju. Jangan. Mungkin dari saya seperti begitu untuk pemuda dan pemudi. Mau langkah tegap atau jangan di tempat? Lanjut.
langkah tegak baru kita maju. Supaya apa yang kita cita-citakan, apa yang kita pendangkan, apa yang kita berpikir untuk kedepannya bisa terwujud. Harus. Lanjut. Tapi kalau kita memilih untuk jalan di tempat, nanti kita begini saja. Saya rasa bahwa Bapak dan Dua punya karya sudah sangat hebat. Saya tidak bicara panjang lebar, kita sendiri sudah lihat, kita sendiri sudah nikmati apa yang Bapak dan Dua berikan kepada kita masyarakat kecil. Kita di Distrik Pendek ini pembangunan itu dengan miliar buat kita. Oleh sebab itu saya bilang supaya kita harus langkah tegak. Kita tingkatkan. Lanjut, jilid tua, lanjut. Terima kasih, mungkin dari saya seperti begitu, tidak panjang lebar, tapi mungkin bisa dipahami. Tapi kita tahu bersama bahwa bapak mereka yang maju ini adalah mantan ASN, dan rakyat tahu berapa gaji ASN. Ya, masyarakat tahu berapa gaji ASN. Gaji itu tidak bisa pakai untuk maju bupati atau maju wakil bupati. Kalau ada yang rekam, tolong direkam apa yang saya bicara. Maju pertama, utang ikut. Ya, paham. Apalagi maju kedua. Maksud dari ada dibilang jalan di tempat adalah kalau belum bisa menyelesaikan tahap awal, maka tahap kedua jangan harap. Kita akan jalan di tempat. Untuk itu saya mau menyampaikan bahwa daripada jalan di tempat, ikut apa ya tadi ada disampaikan itu perwakilan pemuda di Widesi. Kita harus maju. Mungkin kalau secara nama dong tak tahu, tapi kalau muka ini dong tahu Satpam BRI yang berdiri 4 tahun di BRI unit Wasion itu saya. Jadi saya mau sampaikan untuk bapak berdua harus lanjut 2 periode. Mungkin yang lain, tapi kita pemuda kita bilang lanjut. Karena adik-adik ini selalu turun ke Wasion sehingga di rumah dan lo sudah saksikan dengan mata apa yang bapak dan buat. Cuma 2 tahun 7 bulan. Kalau ada yang bilang 3 tahun, suruh mereka hitung ulang. Bapak Dada dilantik itu masih pemerintahan Bapak Idubri dan Bapak Idubri. Lanjutkan. Hebat. 2 periode. Menuju nama. Sehat, pintar, hebat. Nikiwar itu titik simpul kemajuan wilayah. Mau ke Kaimana, mau ke Bintuni, mau ke Fakfak, mau ke Bondama, mau ke Manokwari. Jadi bersyukur Bapak Ibu yang ada di Nikiwar. Dan dalam konsep kami, ini titik simpul untuk kemajuan di sini. Dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, kami bawa 3 misi besar. Sehat, pintar, hebat. Misi yang kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kami bawa tiga hal besar, yaitu sehat, pintar, hebat. Sehat itu yang apa? Ya, Rumah Sakit Pratama. Saya mau sedikit dulu. Waktu Tontel letakkan batu pertama, Bapak Suku taruh batu, baru Bapak Suku bilang, ya, sebelum saya taruh batu ini, saya minta rumah sakit ini dia pun nama besok waktu diresmikan Rumah Sakit Pratama Hendrik Mambor. Tapi peraturan daerah di kabupaten ini bilang kasih nama buat fasilitas umum itu harus orang yang sudah mati. Saya takut. Saya takut, jadi saya bilang tetap nama Pratama, jangan pakai saya nama. Bukan soal nama, tapi soal bagaimana saya dengan pewakil kami dua bisa berguna bagi rakyat di Nikiwar. Tidak perlu pakai kami nama, tapi kami punya kerja ada jatuh juga untuk melayani masyarakat di Nikiwar. Makasih.
Dua alasan kenapa harus kami perjuangkan ini. Yang pertama, jangkauan ke Manokwari jauh, jangkauan ke RSUD Alberto Rey jauh. Kami mau supaya ada satu rumah sakit yang sedikit baik, supaya baik di Rumberpon, Roswar, Windesi, Nikiwar bisa ada. Kalau macam sakit berat sedikit ditolong di sini dulu, baru nanti antar ke Wasior atau ke Manokwari. Kalau saya selalu bicara dengan Bapak Wakil bahwa sesuai dengan masyarakat punya harapan, permintaan, kita berdoa Tuhan kalau jawab, maka pada saat itu rumah sakit pertama berubah jadi rumah sakit umum daerah Purwometa. Itu alasan kedua. Saya selalu bicara dengan Pak Wakil, sambil tunggu proses ini jalan, sambil tunggu moratorium dicabut, kita ucapkan satu persatu supaya kalau jadi daerah ini sudah siap dengan sarana prasarana dan infrastruktur. Itu alasan kedua yang kami rasa harus kami sampaikan. Kesehatan yang baik untuk masyarakat. Ya, ya, termasuk stunting ya, termasuk stunting itu. Bapak dan Ibu, stunting kita punya stunting turun dari 31, 28 tinggal 18 ya kalau tidak salah. 18%. Tongkas turun akan terus. 7 November. Pilih nomor. Pilih nomor. Pilih nomor. Tuhan memberkati. Ya. Ingin membuat masyarakat di kabupaten ini terkecuali sampai di tanah besar, pulau dan segalanya termasuk tanah ini, membuat orang Wandamen menjadi pintar, membuat orang Wandamen menjadi sehat, dan dari dua pintar menjadi sehat akan lahir orang-orang hebat. Oleh karena itu di tanah ini beliau sudah berjanji kalau Bapak Ibu semua masih memberikan kesempatan 5 tahun ke depan, maka dia akan buat Nikiwar ini menjadi simbol orang banyak akan datang berkiblat dan bermukim di sini. Kenapa? Ada agenda besar yang akan beliau buat di tanah ini. Jadi saya mohon saudaraku semua, baik yang ada di kita hari ini maupun yang masih ada di rumah, mau di ladang, mau di laut, tolong sampaikan bahwa tim Hemat Jilid 2, Bapak Mambor dan Bapak Andaris Kaikatui berharap kepada kita semua, beri kesempatan 5 tahun ke depan kita akan masih melanjutkan pembangunan kalau saudara-saudara saya di tanah ini, di distrik ini memberikan pilihannya itu kepada Bapak Mambor dan Bapak Andi. Yang selesai sholat itu baru kita mulai. Jadi ada tertunda sedikit di Windesi, baru ke selesai di Windesi keluar dan kami ke sini. Tadi memang sudah pertimbangkan waktu mepet, tapi kita punya pilihan adalah masyarakat sudah siap. Waktu pendek ini kami dua berusaha untuk melakukan hal yang mungkin bisa kami lakukan sampai ke dari kota sampai ke pulau-pulau. Kita berusaha lakukan sesuatu yang bisa menjangkau semua, melayani semua masyarakat yang ada di sini. Salah satunya kemarin saya sampaikan adalah bagaimana jalan tembus bisa sampai sini, Yerpate dan Kaprus. Jadi itu yang kita pikir harus kita jalan. Di luar itu, maka ya saya cerita lagi. Kami berusaha bagaimana kita pikir rumah sakit di Nikiwar kami bangun itu bukan untuk orang di Nikiwar, tapi bagaimana menyediakan fasilitas yang bisa menjangkau Nikiwar sampai di Rumberpon. Kalau saya lewat waktunya nanti tolong Panos kasih ingat saya ya. Jadi 2,5 tahun itu tidak cukup, sehingga saya bersama Pak calon wakil bupati kami dua berpikir 5 tahun itu waktu yang pas untuk kami dua, sehingga kami dua minta kepada masyarakat berkenan berikan waktu kepada kami dua untuk melanjutkan pemerintahan ini pada periode yang kedua. Pada periode yang kedua dapat kami lakukan. Tahun ini kita berusaha melayani masyarakat dengan menyediakan fasilitas, sarana prasarana infrastruktur. Salah satunya jalan yang tadi saya cerita, yang kemarin waktu kami datang Kunker sudah kami sampaikan, yang di 2 tahun berturut-turut kita anggarkan terus, bahkan di
perubahan APBD ini, perubahan yang sekarang dibahas juga kita ada masih tambah anggaran. Itu yang perlu sekali supaya akses mulai dari sini sampai ke Prus dan bolak-balik itu bisa jalan. Dan saya namakan itu jalan ekonomi. Ya, ekonomi. Saya ingin sampaikan visi misi kami 5 tahun ke depan, tetapi waktu tidak cukup. Makanya saya cuma bisa sampaikan bahwa 2,5 tahun tidak cukup. Tetapi 2,5 tahun itu kami sudah pakai untuk bagaimana melayani masyarakat yang ada sampai di pesisir dan kepulauan, dari kota sampai di pesisir dan kepulauan. Ya. Di sini pasti ada. Kita bicara sarana prasarana, tapi kita juga bicara sumber daya manusia sudah ada. Ya, termasuk bagaimana puskesmas. Di dalamnya itu ada kami, kalau menurut tertulis itu ya, kami bawa tiga visi besar: Wondama sehat, Wondama pintar, Wondama. Lanjut. Terima kasih Bapak Panwas.